Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam serial kajian Islam yang inspiratif dan argumentatif. Kali ini saya ingin membahas sebuah kitab Ta'lim Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan di kitab ini, saya ingin menjelaskan sebagai pengingat. Ini seharusnya di awal juga pernah saya sampaikan, tapi ini sekedar mengulang. Jadi sekedar mengingat kembali, termasuk yang santri MTS Kalau mungkin yang sudah MA sudah pernah mendengar, tapi mungkin lupa. Iya. Mungkin lupa tapi kalau MTS ini belum pernah mendengar Ini di awal saya sampaikan Ta'lim Muta'alim ini dihadirkan itu di tengah bagaimana para penuntut ilmu itu merasakan ketidakbermanfaatan dan keberkahan daripada ilmu. Ini yang pertama ketidakbermanfaatan dan keberkahan daripada ilmu. Ini pertanyaan yang diajukan oleh sebagian para penuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua yang dikeluhkan oleh para penuntut ilmu itu, kenapa setiap ilmu yang saya serap maksudnya yang kalian serap itu, yang diserap oleh para penuntut ilmu itu kembali menguap. Begitu kita dengarkan kita pelajari tetapi dengan cepat atau mungkin lambat laun itu menguap kembali, memutar kembali dari memori dari para penuntut ilmu, dari para santri, para siswa. Nah, itu yang menjadi persoalannya yang tidak dialami oleh para penuntut di masa lalu, tapi juga penuntut di masa sekarang ini. Termasuk kan kalian juga. Bahkan ada beberapa santri saya sering ditanya oleh santri-santri saya Ustaz, kenapa nih kok saya bosan dengan ilmu? Loh, ada juga ilmu bosan dengan ilmu Padahal ilmu itu tidak pernah tidak pernah merasa bosan ketika Anda mencari dan menuntut ilmu itu. Ilmu itu tidak pernah bosan. Ilmu itu akan hadir dengan senang hati ketika Anda membuka pikiran dan hati kalian. Makanya saya sering sampaikan ke beberapa santri, kalau Anda mau menuntut ilmu itu dengan sikap I'm happy, I'm glad to seek knowledge Jadi kalau saya senang, saya gembira, saya bahagia menyambut ilmu itu, maka dengan sendirinya ilmu itu juga akan senang Dia akan merasa happy untuk memasuki ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu. Jadi bukan karena ilmu yang salah, bukan karena ilmu yang bosan dengan kalian, tapi kalian sendirilah yang tidak happy, yang boring, atau yang kalian menyerah dengan sendirinya itu. Jadi sampai kapanpun ilmu tidak akan pernah boring, tidak akan pernah berpaling dari kalian. Berarti ada yang salah dengan para penuntut ilmu. Saya sendiri punya, saya juga sampai sekarang masih memposisikan sebagai penuntut ilmu. Walaupun saya juga guru, ustadz Saya juga masih belajar Masih belajar Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi api semangat untuk menuntut ilmu itu sampai sekarang masih ada. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk membeli buku, berhenti untuk
Kan belajar kan metodenya kan banyak. Metode media kan begitu banyak. Bisa membaca, bisa melalui majelis taklim, seminar, atau melihat di YouTube, di Google dan sebagainya itu. Banyak metode dan banyak mediumnya. Ini yang kedua yang dikeluhkan oleh para penuntut ilmu. Kenapa yang setiap ilmu yang diterima, setiap ilmu yang diserap itu lambat-lambat mengalami istilahnya memudar gitu ya, menguap dari pikirannya, dari hatinya itu. Jadi ada dua ya persoalan yang dihadapi oleh para penuntut ilmu dari dulu hingga sekarang. Yang pertama apa? Ilmunya tidak berkah, tidak bermanfaat. Yang kedua adalah ilmunya mudah memudar gitu ya. Nah, penyebab kehilangan keberkahan ilmu, ini penyebabnya ya, kehilangan keberkahan ilmu, itu kalau terjadi kenakalan remaja, kriminalitas, kemudian kebobrokan moral, kenakalan remaja, kriminalitas ini terjadi. Bahkan seorang, ya saya nggak menyebutkan di sini, tapi di mana-mana ya, merata gitu di seluruh Indonesia itu merebak gitu ya. Bagaimana adab etika seorang santri terhadap ustaznya, seorang guru terhadap seorang siswa terhadap gurunya itu. Ini salah satu ya ilmu tidak berkah. Kemudian yang kedua, ketika dia katakanlah ini menjadi siswa yang pintar gitu ya, siswa yang cerdas gitu ya. Tetapi dengan kecerdasan dan kepintarannya itu bukannya bermanfaat itu loh bagi individu maupun bagi masyarakat. Nah, Anda perhatikan sendiri adalah misalnya DPR, menteri gitu ya. Kemudian bupati, gubernur. Kan mereka kan pintar-pintar kan? Gak mungkin kalau nggak pintar kalau nggak gitu. Kalau orang bodoh mau jadi nggak bisa gitu ya. Sekarang itu kan ya tidak hanya pintar tapi juga banyak uang gitu ya. Ada backingannya itu. Jadi dia harus ada modal finansial dan ada modal sosial. Harus punya jaringan dan sebagainya itu. Tapi salah satu yang dia miliki juga ada namanya modal kecerdasan itu. Ya. Karena ketidakberkahan itu ya terjadi korupsi. Ya korupsi kan, kemudian mempermainkan, mengakali hukum, memperjuangkan beli hukum, mengkhianati dan sebagainya itu terjadi ya. Nah, oleh karena itu ya kita ta'lim ini dihadirkan tidak hanya bagaimana kita memperoleh ya ilmu yang banyak, ilmu yang luas itu ya, tetapi juga bagaimana kita memperoleh keberkahan menjadi seorang memiliki kesantunan di dalam berakhlak. Bahkan dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Ini yang ketiga ya. Keberkahannya itu adalah bagaimana ilmu itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal alam semesta, mengenal tujuan hidup. Kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat di sebuah masjid ya, saya menyampaikan ada nikmat yang paling agung itu adalah nikmat ketika dianugerahi kemampuan untuk ma'rifat. Ma'rifat ini bukan bahasa yang ngeri-ngeri banget itu ya. Biasanya di kalangan tasawuf itu kan ada kalau syariat, tarekoh, hakikat, ma'rifat. Tapi saya ma'rifat secara umum gitu ya. Jadi kalau seseorang kalau sudah mengenal dirinya ini siapa gitu loh. Ini makhluk atau bukan gitu kan. Lalu siapa yang menciptakan? Tersuntuk apa di sini? Laya-laya, joget-joget itu kan? Rebahan, ini kan bahasa anak muda sekarang ya, kalangan milenial. Rebahan, terus megang HP, ya, HP dipegang gitu kan? Bahkan mau tidur pun lah HP di sampingnya. HP ini masih hidup gitu kan? Mau tidur gitu, HP masih hidup, bahkan mungkin sampai subuh gitu loh. Luar biasa ya. Jadi tiada hari tanpa HP, bukan tiada hari tanpa Al-Quran. Nah ini santri-santri juga, coba kalau santri-santri kalau pulang itu, mana yang lebih berat? HP atau Al-Quran? Nah jujur nih. HP atau Al-Quran kalau pulang ke rumah nih?
Ada Al-Quran Ustaz terus ya. Ya mudah-mudahan di sini Al-Quran semuanya, nggak ada yang HP. Ya karena mungkin kan nggak ada HP ya. Itu ya. Jadi mengenal Allah, mengenal diri dan mengenal tujuan hidup. Ini ada kaitannya. Kalau sudah mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, dia akan mengenal tujuan hidupnya itu. Apa tujuan hidup saya itu kan? Maka Allah akan memberikan petunjuknya berupa Al-Quran maupun As-Sunnah itu. Nah ini sekedar di awal ya, kitab ini ditulis ya supaya nanti santri ini serius untuk mempelajari ya kitab Ta'limut Ta'lim ini. Karena Ta'limut Ta'lim ini sangat, bagi saya ini luar biasa ya. Saya termasuk yang mempelajari Ta'limut Ta'lim juga. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan Ta'limut Ta'lim ini. Wakila, dan dikatakan fala tajal bi amrika wastatimhu fama shalla asaka kamustadim. Janganlah engkau terburu-buru dengan urusanmu dan tetaplah mempertahankannya. Fala tajal bi amrika wastatimhu, jadi janganlah kalian terburu-buru dengan urusanmu, wastatimhu, dan berusaha untuk mempertahankannya. Fama shalla asaka kamustadim, karena tidaklah orang yang meluruskan tongkatnya itu seperti orang yang mempertahankannya. Ini ibarat ya, tongkat itu bisa lurus itu ya, tegak gitu. Itu karena ada yang memegang dan dipertahankan. Coba kalau dibiarkan, tongkat itu akan jatuh dengan sendirinya. Itu ibarat ya. Artinya apa? Sebagai seorang penuntut ilmu, sikap yang harus dibangun, diperkuat secara terus-menerus adalah mempertahankan semangat belajar. Jadi mempertahankan semangat belajar. Seorang santri itu harus konsisten, tidak boleh luntur semangatnya. Ini perkataannya bukan sekedar ditulis ya di dalam kitab ini. Ada pengalaman, ada ungkapan dari para ahli ilmu dan hikmah, ulama yang dia punya pengalaman panjang bagaimana menuntut ilmu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini sering saya ceritakan ya kepada kalian, itu pernah putus asa karena tidak mampu ya menyerap ilmu dengan sesuai yang diharapkan. Akhirnya dia pulang ya, stres gitu ya, ilmu kok gak masuk gitu loh. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Saya juga pernah ngalami. Gak masuk apa, ngomong guru itu ngomong apa gitu kan? Saya nggak paham itu ya. Ya macam-macam lah gitu ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga pernah putus asa, pulang, dia melihat batu, ternyata batu itu ya di dalam gua itu ya, ditetesi itu ya, kemudian berlubang itu. Kok batu bisa berlubang? Padahal ini batu yang keras itu kan. Coba lah kalau batu dengan tubuhmu, benturkan ya batu dengan kepalamu, lebih kuat mana, batu atau kepalamu? Mana yang sakit? Sakit batu atau kepalamu? Kepala kan? Iya, jadi batu itu bisa dilubang dengan air setetes, tek. Tapi lama-lama kan dalam waktu yang panjang itu. Ya ternyata dia melihat batu yang bisa dilubang oleh air yang menetes dalam waktu yang lama itu, akhirnya dia balik lagi ke pondok pesantren. Sehingga apa? Semangat belajarnya itu naiknya, berkobar, dan dia pertahankan sehingga dia menjadi ulama yang besar. Menjadi ulama yang besar. Jadi harus konsisten, harus mempertahankan semangat. Dan alhamdulillah ya, satu bulan ini saya menjadi YouTuber nih, saya menemukan momentum untuk menjadi mempertahankan semangat belajar.
ada bulian ya, kemudian ada serangan itu. Ini bukan saya semakin melemah gitu ya semangat saya itu, tapi semakin menyala-nyala semangat itu loh. Saya harus banyak belajar ya, saya harus banyak berpikir. Apalagi kemarin-kemarin saya melihat itu ya, saya mendengar menyaksikan itu ya, tetangga itu ada beberapa yang meninggal. Wah, lebih ngeri juga kan? Ini masalah ini kan? Ya kita nggak tahu sampai kapan gitu loh. Kita nggak tahu. Nah, dua inilah yang kemudian menjadi momentum ya untuk mencabut daripada semangat untuk belajar gitu ya. Tapi yang kedua ini jangan diinginkan ya. Apa ini ngeri sekali kan itu, tidak ya. Ini untuk memberikan semangat ya. Kila dikatakan qala Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata li Abu Yusufa, kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf ini adalah murid daripada Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini punya murid dua. Namanya Abu Yusuf, yang kedua Muhammad As-Saibani. Ini murid yang terkenal ya, yang mewarisi keilmuan daripada Abu Hanifah. Rahimahumullahu ta'ala, kunta balidan akhrajakal muwazabatu fidars. Dulu engkau bodoh. Jadi Abu Hanifah mengatakan pada Yusuf, dulu Abu Yusuf engkau bodoh. Jadi apa nama? Kalau bahasa Inggris gimana bahasa Inggrisnya? You are stupid. You are stupid itu ya. Ya dulu engkau bodoh. Nah, ketekunan dalam belajar telah mengeluarkanmu dari kebodohan. Jadi kalau Anda ulet, Anda rajin, Anda tekun, you are diligent for studying the knowledge, Anda akan keluar dari kebodohan. Segini kan bahasa Inggris kan, campur kan, harus keren gitu loh. Gitu ya. Jadi ketekunan, keuletannya dan kerajinan, bukan kerajinannya, kerajinan, diligent. Jadi you have to be diligent for studying the knowledge itu ya. Itu bisa mengeluarkan dari kebodohan. Tidak hanya itu ya, Abu Hanifah juga memesankan wa iyyaka wal kasalu, dan jauhlah olehmu kemalasan. Ini jauhlah kemalasan. Apa kalau bahasa Inggrisnya gimana? Jauhlah kemalasan. Makanya harus ini. Jadi jauhlah namanya kemalasan, laziness. You don't not be lazy gitu ya. You don't be lazy. Anda jangan malas. Karena malas itu apa? Dikatakan oleh Abu Hanifah, fa innahu su'mun wa afatun azimah. Jadi kemalasan itu yang menyebabkan kesialan dan petaka besar. Bayangkan orang yang malas itu dia akan mendapatkan kesialan dan petaka yang besar. Coba kalau Anda malas bekerja. Malas bekerja, Anda nggak punya uang, no fulus, mampus. No fulus, mampus. Ya kan? Karena apa? Orang bilang malas bekerja. Kalau Anda malas belajar, ya Anda bodoh gitu loh. Sial gitu ya. Kalau menghadapi orang malas sih sial semuanya. Mendapatkan petaka yang besar. Apalagi Anda punya amanah besar ya, menjadi pejabat, malas sekali kan. Apa yang harus dilakukan? Lempar aja ke sungai. Iya kan ini bahaya nih. Amanah itu nggak boleh kan. Dari sungguh-sungguh tidak boleh
menciderai daripada aman ya. Nanti mudah-mudahan kalian punya, kalau Anda tidak malas ya, Anda rajin belajar, Anda rajin bekerja, Anda akan mencapai puncak keberhasilan. Kalau sudah mencapai puncak keberhasilan, cita-cita tercapai. Anda mau dapat apa, insya Allah akan memberikan itu. Nah ini ya, jadi malas itu adalah kesialan dan petaka besar. Qala Syekhul Imamu Abu Nasr As-Saffarul Ansari, Asy-Syaikh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari berkata, ya nafsu la tarhi anil amal. Wahai jiwaku, janganlah engkau lemah untuk beramal. Ya. Ini karena malas. Orang kalau malas, dia lemah dia di dalam beramal. Sama seperti kalau orang yang lemah gitu dalam beramal ya. Berangkat ke masjid, aras-arsen ya, kalau bahasa Jawa itu kan malas-malas, terpaksa, berat gitu ya. Nah, sholat kalau sudah didahului ya dengan kemalasan, itu langkahnya berat, kayak robot itu. Kayak apa namanya, kayak ada penyakit kolesterol gitu ya. Kenapa? Gitu kan? Iya, kolesterol itu ya. Pokoknya kalau perhatikan teman-teman kalian kan, kalau berangkat ke masjid, berat langkahnya berarti kena kolesterol. Kenapa? Kolesterol dia. Ya, karena apa? Lemah di dalam beramal gitu ya. Fil birri wal adli wal ihsani fil mahal, di dalam kebajikan, keadilan dan kebaikan dengan perlahan. Jadi lemah beramal untuk apa? Menciptakan kebajikan, membangun keadilan dan kebaikan secara perlahan. Makanya kalau untuk memperjuangkan keadilan, amal nih ya, makanya tidur nih ya, lemah beramal nih, kolesterol terlalu banyak nih ya, terlalu banyak kolesterol, lemah beramal, tidur ya, untuk mendengarkan kajian ini ya. Ustaz ini semangat dari awal, coba dari awal sampai sekarang masih semangat. Tadi saya juga bicara di depan di masjid itu sendirian, tes suara, oh ternyata suara saya masih bagus itu, gitu kan? Semangat itu ya. Ayo lemah beramal nih karena banyak kolesterol ya, terlalu banyak daging nih ya. Jadi kalau Anda yang membangunnya, menciptakan keadilan, kebaikan dan kebaikan, maka dibutuhkan semangat di dalam beramal. Sampai situ ya meluaskannya ya dalam makalah ini. Fakullu zi amalin, setiap orang yang beramal baik, fakullu zi amali bil khair. Jadi setiap orang yang beramal baik itu muhtabis, itu membuat yang lain iri. Siapa yang iri? Setan. Kalau ada manusia yang iri dengan orang yang melakukan kebaikan, kemudian dia berusaha untuk mencelakai, berarti dia setan. Nah, setan kena sifat kan? Setan itu apa? Sifat. Dia bisa kepada manusia, bisa kepada jin. Apalagi keturunan iblis, itu sudah pasti setan tuh. Ya, kalau sudah menjauhi Al-Quran maupun As-Sunnah, menjauhi agama, lupa kepada Allah, bahkan dia menentang perintah Allah, itu adalah setan. Ya hanya setanlah yang iri kepada orang yang berbuat kebaikan. Kalau iri dengan kebaikan kemudian membangkitkan semangat supaya kita juga melakukan kebaikan, itu bukan setan. Itu adalah iri yang positif. Ada teman kita yang rajin belajar, kita iri. Jangan diganggu belajarnya, itu setan yang mengganggu kan. Justru malah terpantik semangat kita untuk belajar yang lebih daripada teman kita yang rajin belajar. Dulu saya masih ingat ya, ketika saya masih di SMP itu saya berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan peringkat 1. Itu saya masih ingat ketika kelas 1 SMP. Ada 3 tuh ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 laki-laki itu salah satu adalah saya.
Saya berlomba-lomba ya, saya bekerja belajar dengan keras itu ya. Dulu kan namanya Saterwulan. Saterwulan 1, 2, 3 gitu ya. Nanti 4 bulan itu ya. Nanti Saterwulan 1 saya juara 3, Saterwulan 2 saya juara 3. Saterwulan ketiga saya juara 1. Akhirnya saya menang. Kelas 2, kelas 3 itu 1 terus gitu, nggak pernah 2. Karena apa? Saya mempertahankan semangat belajar itu, dan saya punya prinsip saya tidak mau dikalahkan dengan yang lainnya, dan itu terbawa sampai SMA. Tidak sampai di sana, sampai sekarang pun saya masih mempertahankan semangat belajar. Makanya saya semangat supaya kalian ketularan dengan semangat belajar dari saya sendiri gitu loh. Daripada saya menurunkan virus bakteri, kan lebih baik saya menurunkan virus semangat. Virus semangat belajar ya. Wa fi bala'in wasu'in kullu dzi kasal. Dan setiap orang yang malas itu berada dalam musibah dan kesialan. Makanya kalau orang malas musibah, orang yang malas sial. Apa lagi? Mau dibahasakan apa lagi? Siapapun yang malas beribadah, malas bekerja, malas belajar, itulah manusia yang penuh dengan musibah dan penuh dengan kesialan. Nah, ini perhatikan ya, camkan itu ya. Kalian sebagai santri masih remaja, masih muda, jangan sampai memelihara sifat malas. Kalau Anda pertahankan kemalasan, Anda akan menjadi manusia yang sial dan musibah. Nauzubillah min dzalik. Oke ya. Oke, sampai di sini ya, cukup ya. Ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa mempertahankan semangat belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.